Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman sekalian di UV Al-Quran. Kembali lagi kita bersama belajar mengaji tajwid mudah, cepat dan ringkas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Yasin ayat ke-13. Kalau sempat waktunya kita akan membahas sampai ayat ke-14. Kita akan mulai dengan membaca isti'adzah kemudian basmalah. Kemudian bagi teman-teman yang ingin dibahas misalkan hukum tajwid ayat berapa dan bahas, silahkan nanti komen di kolom komentar. Nanti kita usahakan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Beberapa kesalahan yang terjadi. Yang pertama pada lafal wadrib. Di sini huruf dhatnya memantul. Misalkan wadrib lahum, wadrib. Kemudian yang kedua menggantinya dengan huruf dal. Misalnya wad bukan huruf dhat. Padahal di sini huruf dhat. Tapi kesalahan yang terjadi adalah menggantinya dengan huruf dal. Misalnya seperti apa teman-teman? Wadrib lahum. Ini. Yang pertama dia mantul. Nah, ini salah. Mantul, ini juga salah. Yang kedua adalah menggantinya dengan huruf dal. Ini salah. Padahal huruf dhat, seyogyanya huruf dhat ini bagaimana teman-teman? Pangkal lidah kita terangkat. Sisi-sisi lidah kita menempel dengan gigi geraham sehingga dia kembali kepada makhraj daripada makhraj huruf dhatnya. Maka wad ya, wadribnahum. Kemudian pada huruf ba di sini, ini baru kita namakan dengan bacaan qalqalah. Apa ini maksud dengan qalqalah teman-teman? Qalqalah yaitu berasal dari kata qalqala yuqalqilu qalqalatan yang artinya ittirab. Ada getaran, ada pantulan di situ dalam suara huruf ba-nya. Makhraj huruf ba adalah bibir kita. Maka ketika huruf ba ini wadrib, mantulkan dan bibir kita bergerak. Yang mana pantulannya itu ada yang harus hati-hati juga, jangan sampai dia memantulnya saktah, misalnya wadrib lahum, atau menambahkan dia saktah atau menambahkan hamzah, misalkan wadrib lahum. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Baik, kita coba ulangi. Wadrib lahum. Kesalahan yang juga ada tidak memantulkan. Contoh wadrib lahum. Ini dua. Yang pertama dia menambah hamzah, yang kedua dia memantulkannya. Tapi maaf, tidak memantulkannya. Itu kesalahan yang dalam membaca huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah sendiri teman-teman ada 5. Yang pertama huruf ba, yang kedua jim, ketiga dal, keempat po, kelima qaf. Ini kelima-limanya kita namakan dengan huruf qalqalah. Nah, cara membacanya teman-teman yaitu huruf-huruf ini ketika dia sukun wajib dipantulkan. Nah, kalau kita mau ngafal huruf-hurufnya bagaimana? Simpel saja, kita hafalkan baju di toko. Atau ada yang menamai dengan kotoba jim dal. Ya, misalnya kut bajadin. Ya, ko, kof, ya atau to, kemudian ba, kemudian jim dal. Kita lanjutkan. Wadribnahum masala. Kemudian pada lafal mim mati bertemu mim, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham mimi. Idgham mimi ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Mim mati ketemu dengan mim, ada 2 huruf mim. Maka ini kita namakan dengan idgham mimi, yaitu ada 2 mim yang saling berdekatan, yang dimana makhrajnya sama, sifatnya sama, bertemu yang satu mati, yang satu berharakat. Maka langkahnya adalah kita mengidghamkan mim yang pertama kepada mim yang kedua dan ditahan suara nya atau suara mimnya. Maka lahum ditahan. Lahum sepanjang 2 harakat.
Kemudian mathalan ashabal qaryati. Di sini ada atau mathalan ashabal qaryah, yaitu berlafal lan. Lan bertemu dengan huruf hamzah atau a, ya, bertemu dengan hamzah. Apabila ada tanwin an, in, un, teman-teman, bertemu dengan huruf hamzah atau huruf-huruf izhar yang lainnya, yaitu seperti huruf ha, ha dan lain sebagainya. Ini karena hamzah termasuk huruf izhar, maka kita namakan hukum tajwidnya yaitu izhar halqi. Maka suara lannya harus jelas dan tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan. Maka mathalan ashabal qaryah. Kemudian berlafal shad, tebalkan a-nya tipis. Asha, ashaba, ha, lembutkan, dan dia ada mad tabi'inya yaitu adanya fathah bertemu alif. Maka ashabal qaryati izja. Kemudian ha, ada huruf ha kecil. Bagaimana cara melafalkan huruf ha, teman-teman? Ha itu adalah huruf yang kita keluarkan daripada makhraj, yaitu tenggorokan tengah kita. Nah, karena ha itu termasuk daripada makhrajul halq, huruf-huruf yang keluar daripada tenggorokan kita ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kha. Nah, itu ke-6-6-nya huruf izhar, maka dinamakan dengan izhar halqi. Maka dia harus, yang ha ini ada sifat namanya sifat hams, mengalirnya nafas. Maka ashabal qaryah. Kemudian berlafal bal, di sini ada alif lam. Alif dan lam yang dibaca dengan jelas yaitu kita namakan dengan alif lam qamariyah. Kemudian qaryati. Nah, di situ ro-nya tebal atau kita namakan dengan ro tafkhim. Hukum ro di sini ahkamur ra'at, Imam Al-Jauzi mengatakan ada 14. Ya, atau yang hukum-hukum berkenaan dengan huruf ra ini ada 14 hukum. Yang pertama keseluruhannya terbagi dua, yaitu ra tebal dan ra tipis. Ada jawazu bainain atau jawazu jawazu bainahuma, atau boleh di antara kedua-duanya. Boleh ngambil dua-duanya gitu. Ada yang baca tebal, ada seperti kata firqin, itu boleh tebal, boleh tipis. Nah, kapan terjadinya ra tebal? Yaitu ketika adanya huruf ra berharokat fathah salah satunya, berharokat dhammah, kemudian atau huruf ra yang dia sukun didahului dengan fathah sebagaimana fal qaryah. Maka ra-nya tebal, jangan qaryah tapi qaryah. Tebalkan. Ashabal qaryati izja. Kemudian pada lafal za, di sini hati-hati ya teman-teman, jangan membacanya dengan izja atau izja. Jangan diganti dengan huruf zai, tapi karena di sini huruf zal tidak boleh diganti dengan huruf zai. Bagaimana melafalkan huruf zal yang baik? Yaitu hurufnya adalah kita ujung lidah menempel dengan gigi dari atas kita. Izja, ahal mursalun. Nah, kemudian di lafal ja ini bukan mad wajib, bukan mad jaiz munfasil, tapi di sini adalah mad wajib muttasil. Kami salah menulisnya. Mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi diakibatkan karena adanya mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah. Kita lihat pada lafal ja. Pada lafal ja itu asalnya kan dua harokat ja. Karena datang setelahnya huruf hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah kita memanjangkan sepanjang 4 harokat. Maka ahal mursalun. Kita ulangi. Ahal mursalun. Kemudian hal, di sini ada alif lam, alif lam qamariyah. Mursalun, ra-nya tebal karena dia huruf ra didahului dengan huruf dhammah. Kemudian lafal mursalun, lafal lun, ini ada hukum tajwid berupa mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun itu ada dua, sukun asli dan sukun arid, teman-teman. Nah, sukun asli
yaitu sukun yang seperti lafal id, itu kan asli za-nya mati. Sedangkan nun asalnya di situ nunnya berharakat fathah. Karena dia kita wakafkan, maka kemudian nunnya kita matikan di akhir bacaan. Inilah kita namakan dengan sukun arid. Maka mat ini terjadi disebabkan karena adanya sukun arid di akhir bacaan kita. Dan sebelum huruf yang dimatikan tadi ada huruf mat. Di situ lu ada waw mati. Nah, kemudian kita matikan nunnya. Ada dua. Maka di sini kita namakan dengan mat arid sukun. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh pula 6 harakat. Contoh al-mursalun 2, al-mursalun 4, al-mursalun 6. Maka kita coba ulang lagi. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Pada bacaan id, usahakan jangan sampai memantul huruf zalnya, jangan dibaca dengan iz, karena di sini huruf zal yang mana makhrajnya yaitu ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Maka zal juga memiliki sifat, yaitu sifat lawan daripada kata sifat hamas, yaitu sifat jahar. Jahar yaitu tertahannya nafas kita. Seperti itu. Kemudian arsalna, pada lafal arsalna di sini ada ro yang didahulukan dengan huruf fathah, maka ro-nya tebal, jangan dibaca arsalna tapi dia arsalna. Kemudian lafalna di sini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, itu atau na yang panjangnya 2 harakat atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah, dan hamzah tersebut berada di lain kata, sehingga kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Ilaihimutsnaini, pada lafal ilaihimu di sini ada ya sukun di dahulu fathah, maka ini bacaan lin, ya, bacaan lin, kita namakan dengan bacaan lin. Kemudian ilaihimuts, sa, hati-hati jangan sampai terbaca, ya, jangan sampai terbaca dengan sin, jangan terbaca ilaihimus gitu ya, tapi dia sa, makhrajnya sama seperti zal, ilaihimutsnaini. Kemudian na ini sama seperti sebagaimana ilai, yaitu ada bacaan lin ditandai dengan fathah bertemu ya sukun. Fakadzabuhuma, ya, di sini ada fakadzabu, zabu, zal tekan, fakadza, jangan fakazzabu tapi fakadzabu. Zal usahakan jangan sampai dibaca dengan zai. Fakadzabuhuma, pada lafal bu ada dhammah bertemu waw sukun, ini tidak ada harakat berarti dia waw sukun, yaitu bacaannya mad tabi'i. Kemudian huma ada fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i kembali. Fa'azzazna, kemudian pada lafal na ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya fathah bertemu alif. Bitsalis, ya, pada lafal sa ada mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian bisalisin faqalu, kemudian ada tanwin kasrotain bertemu dengan fa, maka ini kita namakan dengan hukum tajwid, yaitu ikhfa hakiki. Apabila ada fathah bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, yaitu yang 15, salah satunya ada huruf fa, maka harus kita samarkan suara tanwinnya atau suara huruf n-nya atau suara nun-nya kepada huruf fa. Maka bisalisin faqalu. Kemudian pada lafal qa ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, maka panjangnya 2 harakat. Faqalu. Kemudian lu'i. Nah, di sini ada
mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau adanya hamzah datang setelah huruf mad yaitu berupa huruf waw, maka di sini panjangnya adalah 4 harokat karena ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan ada hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata. Panjangnya kita panjangkan 4 harokat. Kemudian inna, maaf ini kami ada terlewat ya, sebelum kata na itu ada hukum tajwid berupa gunnah, yaitu ditandai dengan nun yang berharakat tasydid. Maka caranya adalah kita tahan dulu suara nunnya, inna, kemudian na sama kembali yaitu mad jaiz munfasil, adanya hamzah setelah huruf mad. Ilaikum, ilai itu pada lafal lai yaitu bacaan lin. Kemudian kum mursalun, ada mim mati bertemu mim, kita namakan dengan idgham mimi. Maka caranya adalah memasukkan mim pertama kepada kedua sambil ditahan gunnahnya. Ilaikum mursalun. Kemudian mur, ra tafhim, salun, ra tafhim berarti ra yang dibaca dengan tebal, salun. Kemudian pada lafal lun ada bacaan mad arid disukun, yaitu ditandai dengan adanya sukun pada lafal na. Ya, awalnya berharakat karena kita waqaf, maka nunnya menjadi mati. Sehingga kita namakan dengan mad arid disukun karena disebabkan ada kenapa dinamakan dengan mad arid disukun? Karena di situ disebabkan karena ada huruf akhir yang diwakafkan, tapi di situ huruf akhirnya pada dasarnya adalah harokat, kemudian dia berwakaf. Ketika wakaf dia menjadi sukun. Nah, sukun inilah yang kita namakan dengan sukun arid, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa? 2 harokat atau 4 atau 6 harokat. Ya, baik, kita ulang lagi. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan.